Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Sebelum saya membacakannya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dikatakan demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini adalah menunaikan kewajiban kepada Tuhan adalah kunci sukses. Jadi barang siapa yang ingin sukses, tunaikanlah kewajibanmu kepada Tuhan, maka dia akan menuntun hidupmu. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, semua orang tua tidak menghendaki anak-anaknya atau keturunannya hidup dalam kesusahan, melainkan hidup dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Hal ini tercermin dari seluruh hidupnya yang dipersembahkan untuk kebutuhan dan keperluan anak-anaknya, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Kita melihat paling konkret hal ini adalah saat orang tua akan meninggalkan dunia ini. Orang tua sering mengumpulkan anak-anaknya dan menyampaikan pesan yang terakhir, supaya anaknya betul-betul dibekali dengan berkat sebagaimana yang orang tua inginkan untuk anak-anaknya. Apakah pesan terakhir yang kamu dengar, kamu terima sebelum orang tuamu meninggal, sebelum kekasihmu meninggal, sebelum suamimu meninggal, atau sebelum anakmu meninggal? Daud punya pesan yang luar biasa kepada anaknya Salomo saat akhir hidupnya sudah menjelang. Dan pesan itu adalah menjadi renungan kita pada saat ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allah, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sahabat rohani yang baik hati, Raja Daud kita kenal sebagai raja yang paling berhasil di dunia. Ia bahkan dikenal sebagai pemimpin yang adil dan pemberani. Ia membangun kerajaan Israel menjadi imperium yang kuat. Ia seorang ahli strategi militer dan menulis banyak sekali mazmur yang indah. Namun di balik semua itu, Raja Daud juga memiliki satu kekurangan yang besar dalam hidupnya, yaitu tentang hubungannya dengan Batseba dan bahkan membunuh Uria, suami Batseba, demi mendapatkan Batseba sendiri. Dosa ini sangat berdampak pada kehidupannya. Daud tidak lagi sama seperti ketika dia tidak berdosa. Ini yang mengakibatkan konsekuensi yang berat dalam hidupnya. Anaknya dengan Batseba pada akhirnya meninggal.
Pedang tidak pernah meninggalkan rumahnya. Keluarganya mengalami perpecahan dan berbagai penderitaan lain. Meskipun akhirnya Daud bertobat dan Tuhan tetap memulihkan dan mengampuninya. Peristiwa ini menjadi salah satu titik paling gelap dalam kehidupan Daud dan menjadi pengingat akan kebesaran dosa dan pentingnya pertobatan dan kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Dan inilah yang mengubah Daud kemudian menjadi sosok yang lebih rendah hati dan lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan sampai pada akhir hidupnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika hari-hari Daud hampir mendekati ajal, Daud menyadari bahwa ia hanyalah manusia yang biasa, yang sama takdirnya seperti manusia yang lain, akan menempuh ajal ketika Allah sudah menentukan. Mengetahui ia akan segera meninggal dunia. Lalu Daud memberikan nasihat penting dan amanat terakhir kepada Salomo putranya sebagai pengganti dia memimpin bangsa Israel. Daud telah meninggalkan teladan hidup bagi anak-anaknya termasuk kepada Salomo. Sepanjang hidupnya Daud sangat mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan senang memberkati hidupnya secara luar biasa. Karena itu Daud rindu Salomo mengikuti jejak-jejaknya dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam cinta kasihnya kepada Tuhan, dalam melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Namun untuk mencapai semua hal itu, tentu ada proses yang harus dijalani. Dan nats kita menasehati Daud untuk mencapai proses itu supaya berhasil. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Daud tahu bahwa Salomo tidak akan kuat, tidak akan berani, tidak akan berhasil tanpa hubungannya, tanpa ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Sebab hanya kalau berada bersama Allah, maka Salomo mampu memimpin bangsa Israel. Sama seperti pengalaman Daud, karena Allah telah berjanji bahwa selama keturunan Daud hidup dalam ketaatan kepadanya, mereka akan selalu berhasil dan tetap memegang tahta Israel turun-temurun. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Dari judul tema yang kita ambil tadi, disampaikan di sini, menunaikan kewajiban kepada Tuhan adalah kunci kesuksesan. Inilah yang dipegang kuat oleh Daud dan dipesankan kepada anaknya Salomo. Dan pesan ini jugalah yang berbicara sekarang kepada kita pada saat ini. Menunaikan kewajiban kepada Tuhan adalah kunci kesuksesan. Dan ini harus menjadi pedoman hidup kita, serta pesan penting bagi anak-anak dan keturunan kita. Kesetiaan dan ketaatan mutlak kepada Tuhan adalah kunci keberhasilan dan berkat yang sejati. Sedangkan ketidaktaatan, pemberontakan, pelanggaran akan membawa konsekuensi dengan penderitaan sebagaimana Daud yang merasa gelap sekali dalam hidupnya. Apakah kita mau memilih untuk hidup berbeda dari dunia atau berkompromi dengan dunia? Hamba Tuhan Abraham taat tanpa ragu kepada Tuhan. Bahkan saat ia diuji untuk mengorbankan Ishak, putranya yang sangat ia kasihi. Musa memilih setia memimpin bangsa Israel meskipun harus menghadapi tantangan yang bertubi-tubi. Demikian Daniel memilih setia berdoa 3 kali sehari meskipun harus menghadapi persoalan di dalam penjara, dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa.
Sedangkan Nuh memilih bertahan membangun bahtera dengan berbagai ejekan dan tuduhan orang di sekitarnya yang mengatakan dia adalah orang gila. Tetapi teladan ketaatan kesetiaan tertinggi ada pada diri Yesus Kristus yang taat sepenuhnya pada kehendak Bapaknya hingga mati di kayu salib, menunjukkan kasihnya, kerendahan hatinya, dan pengorbanannya yang luar biasa demi dan untuk menyelamatkan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, itu pasti membawa keberhasilan, membawa kesuksesan, membawa keunggulan, karakter kuat, integritas, dan janji Tuhan akan berkat dipenuhi pada waktunya. Ketaatan mutlak kepada Tuhan adalah jalan untuk hidup yang harus kita jalani kalau kita ingin menjadi sukses. Dan bukan hanya sukses, tapi dipenuhi dengan berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita taat melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan turut campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan inilah warisan rohani yang harus senantiasa kita pegang kuat dan warisan bagi anak dan cucu-cucu kita. Jangan hanya meninggalkan warisan materi atau harta yang hanya sementara sifatnya, bahkan bisa menjadi sumber perpecahan bagi anak dan keturunan kita. Tetapi mengabaikan warisan rohani, yaitu ketaatan akan nilai-nilai pada firman Tuhan yang sangat berharga. Karena hanya dengan demikianlah kita diselamatkan dan menerima berkat yang kekal, bahkan untuk selama-lamanya. Melakukan kewajiban kepada Tuhan adalah kunci sukses yang gemilang. Inilah cermin yang harus kita hidupi sebagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan dalam menunaikan tugas sebagai berkat. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Kami diingatkan akan pesan penting dari Daud kepada Salomo saat dia akan meninggalkan dunia ini. Tunaikanlah kewajiban-Mu dengan taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan semua perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan aturan-aturannya, supaya kamu dan keturunanmu diberkati dan bahagia dan akan terus ada untuk selama-lamanya. Dengan pesan ini kami diingatkan, ternyata warisan yang paling berharga adalah pesan penting bahwa kami dan anak-anak kami harus menunaikan kewajiban kami, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Karena hanya dengan taat dan setia kepada Tuhan, maka hidup kami akan tetap untuk selama-lamanya, akan sukses dan berhasil, dan menempuh kebahagiaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk saling mengingatkan hal ini, untuk memesankan hal ini pada diri kami, pada orang lain, di mana kami berada, pada dunia sekitar kami. Sebab hanya dengan ketaatan menunaikan perintah Tuhan, kami hidup dan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, oleh Yesus Kristus itu semua telah digenapi. Dan karena itu kami sekarang hanya ingin berfokus pada Kristus yang adalah sumber keselamatan kami. Biarlah kami menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tabah dan taat, sehingga hidup kami diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas firman yang menguatkan kami. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam beraktivitas. Tuhan kiranya menuntun kami, menyertai kami, memberi keselamatan, menjaga kami dari banyaknya bencana-bencana yang terjadi pada saat ini.
Kiranya kasih-Mu melingkupi kami, agar kami terlindung dan selamat dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terimalah doa kami ini. Amin.